Pemirsa, Anda kembali di Newsline dalam gerakan kebaikan pada hari ini. Pemirsa, ada informasi terkait dengan diperkirakan 1 dari 1.100 kelahiran di Indonesia merupakan anak yang mengalami Down syndrome. Sayangnya, akses pendidikan yang layak bagi mereka sangat terbatas. Sebuah yayasan tergerak untuk memberi akses pendidikan gratis khusus anak Down syndrome yang inklusif, menyenangkan, dan sesuai kebutuhan. Banyak sekolah umum yang belum siap menerima anak berkebutuhan khusus Down syndrome, menjadi dilematis bagi mereka yang membutuhkan. Sementara itu, layanan pendidikan khusus anak Down syndrome tidaklah murah. Hal itu disebabkan banyak dari mereka yang belum mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yayasan Potats atau Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome hadir menjadi ruang harapan dan dukungan melalui program kelas minat dan bakat untuk anak dengan Down syndrome. Selama lebih dari 1 dekade, Potats telah mendampingi ribuan keluarga melalui kelas minat dan bakat seperti kesenian, keterampilan, dan kecakapan dalam bidang perhotelan, kuliner, serta pelatihan kemandirian. Sejumlah tantangan terus diperjuangkan oleh Yayasan Potats untuk bisa konsisten mendukung dan memberi akses pendidikan meski terbentur biaya. Pemirsa, Anda juga bisa dapat berpartisipasi dan mendukung gerakan kebaikan yang dilakukan Yayasan Potats melalui Benih Baik untuk anak-anak Down syndrome. Anda dapat berdonasi melalui informasi di layar berikut ini. Ya, Gema dan pemirsa, ini tentunya bisa menjadi satu wadah begitu ya bagi anak-anak Down syndrome untuk bisa turut membangun kemandirian mereka dan kedepannya ini juga bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan ya untuk mungkin bisa bekerja juga. Tapi seperti tadi Gema bacakan ya bahwa kebutuhannya ternyata tidak kecil pemirsa. Nah, kita akan berbincang terkait dengan seperti apa sekolah bagi anak Down syndrome yang dirintis oleh Yayasan Potats. Kita sudah tergabung dengan Ketua Umum Yayasan Potats, Ibu Eliza Oktavianti Rogi. Selamat siang, Bu Eliza. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Eliza, mungkin sebelum kita berbicara ada program apa saja, bisa digambarkan dulu, Bu, bagaimana sih kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dengan Down syndrome? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kita bisa bedakan ya antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal. Kalau untuk pendidikan formal yang tersedia bagi anak-anak dengan Down syndrome ini, kita bisa lihat pilihannya cukup banyak gitu. Misalnya di sekolah luar biasa atau di sekolah SD negeri atau swasta yang inklusi atau juga di sekolah-sekolah khusus gitu. Memang sudah cukup banyak meskipun memang kalau dilihat dari kebutuhan masih kurang banyak gitu. Nah, sementara yang pendidikan non formal, nah ini yang menjadi garapan kami ini yang kalau menurut kami ini memang belum terlalu banyak digarap gitu ya, karena memang sekali lagi ya tidak mudah juga gitu untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi teman-teman dengan Down syndrome ini. Padahal kalau kita lihat dari kebutuhan mereka bahwa justru mereka sangat membutuhkan pendidikan non formal di luar akademis, gimana mereka bisa mengembangkan potensi-potensi mereka di luar kemampuan akademisnya. Nah, Bu Eliza, dengan kondisi yang masih kurang inklusif begitu ya untuk pendidikan, khususnya untuk anak-anak Down syndrome, di Potats sendiri sudah ada program-program apa saja, Bu, untuk memenuhi kebutuhan itu? Iya, jadi kami berangkat dari bahwa setiap individu termasuk dengan teman-teman Down syndrome ini pasti memiliki potensi. Hanya saja memang kita melihat bahwa di mana sih bidang yang bisa ditekuni oleh anak-anak dengan Down syndrome ini. Gitu. Jadi Potats melihat bahwa karena memang mereka secara akademis mereka ada keterbatasan, maka kita mencoba untuk bergerak untuk mengolah atau mengeksplor di bidang yang non akademis. Maka kami di sini fokus kepada bidang-bidang yang memang anak-anak kita punya potensi, diantaranya di bidang olahraga, di bidang seni, dan juga di bidang keterampilan. Karena itu
Potats itu membuat berbagai macam kegiatan yang bisa mengasah potensi mereka di ketiga bidang tersebut gitu. Secara reguler kami membuka sebuah sanggar berkegiatan, sebuah kelas berkegiatan yang kita namakan Rumah Ceria Down Syndrome. Di mana di Rumah Ceria Down Syndrome itu kami membuka kelas-kelas minat dan bakat yang bisa anak-anak tekuni. Dan ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tapi juga di seluruh daerah yang ada pengurus Potats juga kita membuka kelas-kelas belajar gitu. Kemudian juga kami membuka beberapa pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan skill. Oh ya, tadi di Rumah Ceria itu kami buka misalnya di bidang seni, kita buka kelas menari, kita juga membuka kelas di bidang musik seperti kelas musik, kemudian juga angklung, ada perkusi jimbe gitu. Kemudian di bidang olahraga kami membuka kelas yoga dan juga kelas karate. Dan di bidang keterampilan kami membuka kelas melukis, kelas art and craft dan juga kelas barista gitu. Dan beberapa kelas-kelas yang lain seperti di Bandung kita membuka kelas angklung serta kelas perkusi jimbe, di yang lain juga ada gitu. Itu yang kami lakukan. Baik, Jadi Bu Elisa. kami berusaha untuk menyediakan wadah bagi anak-anak dengan Down syndrome, mereka bisa mengembangkan minat bakatnya sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya, Bu Elisa, dengan visi yang begitu mulia tersebut, Bu, saat ini mungkin kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan dan bisa diberikan, Bu, oleh masyarakat, khususnya pemirsa Metro TV saat ini? Iya, pada dasarnya kami berharap bahwa anak-anak kami diberikan kesempatan untuk belajar, bertumbuh dan juga berkembang gitu. Karena itu yang kalau kita melihat dari kebutuhan dari daerah itu, sekali lagi memang rata-rata pendidikan atau kelas-kelas minat bakat yang kami selenggarakan itu, mungkin problemnya itu adalah kebutuhan tempat gitu. Kita belum memiliki tempat yang bisa memadai untuk kebutuhan anak-anak ini belajar gitu. Jadi kebanyakan masih di rumah-rumah pengurusnya. Seperti kami juga di Jakarta, kami juga tempat kami belajar itu adalah tempat yang memang masih kami sewa gitu. Dan ini tentu saja mempengaruhi kepada kemampuan kami untuk menyediakan layanan secara lebih terjangkau kepada semua teman-teman Down syndrome gitu. Karena sekali lagi banyak teman-teman dengan Down syndrome ini memang secara ekonomi mereka menengah ke bawah gitu, sehingga bisa jadi keuangan mereka lebih fokus kepada sekolah formal dan juga terapi. Sementara untuk kegiatan non formal seperti pengembangan minat bakat ini tentu mungkin mereka jadi kesulitan gitu. Karena itu sekali lagi memang ya kami berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan yang bisa terjangkau biayanya, tapi tentu saja jadi problemnya karena pertama dari sisi tempat kita juga belum ada tempat khusus. Mohon gitu. maaf karena Kemudian keterbatasan juga waktu kita, tapi sudah didapatkan poinnya bahwa memang dibutuhkan tempat dan juga sarana lebih lanjut ke depannya. Semoga dengan ada tayangan ini banyak warga-warga baik yang terinspirasi untuk membantu bagaimana berjalannya Potats. Terima kasih Bu Eliza Oktavianti Rogi selaku Ketua Umum Yayasan Potats sudah berbagi bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.